Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah sahabat Quran dimanapun berada. Senang sekali, bahagia sekali. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Waduh, kita ketemu lagi dengan sahabat baru yang baru ngeklik video saya. Terima kasih banyak. Masya Allah, Allah gerakan untuk mengklik video saya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiron. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Semoga konten-konten atau youtuber-youtuber yang memang banyak masukan kebaikan, kemudian memberikan konten yang bermanfaat, kemudian seru gitu ya, semoga tidak kalah dengan konten-konten yang lain. Nah, dan ada sharing-sharing yang akan saya bagi ini buat teman-teman, dan ini penting juga gitu ya. Dan hari ini apa sih sharing-sharingnya? Semoga Allah memberikan manfaat dan Allah memberikan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum dimulai, bismillah dulu. Iya dong, bismillah dulu biar nanti ilmunya tidak sia-sia. Ya, oke. Hari ini saya akan berbagi menurut pengalaman saya juga, kemudian beberapa kali juga melihat dengan seksama gitu ya. Adakah ada beberapa ciri balita dan juga penanganannya. Ini ciri balita ya dengan keseluruhan gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa komen di bawah apalagi cirinya dan bagaimana cara penanganannya ya. Kita saling-saling bareng-bareng, kita dapatkan ibu bareng-bareng, kita saling berbagi gitu ya. Jadi kita ketahui ciri-ciri murid kita untuk usia PAUD, usia TK, usia balita gitu ya. Dan bagaimana cara penanganannya. Nah, yang pertama ada ciri-ciri anak yang tidak mengeluarkan suara, belum mengeluarkan suara, dan belum bisa didekati. Pokoknya ini yang tidak mengeluarkan suara dulu, tapi bisa didekati. Nah, ada ciri yang pertama, ada ciri murid yang belum mengeluarkan suara dan bisa didekati, ya. Jadi masih nyaman dengan kita sebagai gurunya. Jadi mau didekati. Ciri-cirinya otomatis dia tuh sebenarnya anak itu ya, Ananda itu, anak dan soleh itu sebenarnya senang sekolah gitu ya. Kemudian excited dengan gurunya tempatnya, makanya dia masih malu gitu ya. Masih malu tapi senang gitu. Terlihat dia senang tapi malu adalah dia tidak nangis. Dia tidak rewel. Dia tidak kembali pulang. Ya, dia tidak bersembunyi di balik baju atau di balik badan pengantarnya, itu orang tuanya, babysitter, nenek dan sebagainya. Cara penanganannya sebenarnya insya Allah itu cepat sekali sebenarnya untuk beradaptasinya, ya. Anak yang pemalu tapi belum mengeluarkan suara tapi mau didekati itu insya Allah mudah penanganannya. Kenapa? Insya Allah itu tidak lama. Bagaimana cara penanganannya? Itu tetap gurunya ketika, ingat ya Bu ya, semua ibu guru harus selalu menyambut. Nah, jadi ketika kita sambut tetap dengan sumringah, dengan sentuhan, nah gitu ya, dengan sentuhan buat mereka nyaman. Ya sekolah yuk, kemudian ajak bermain dulu sebentar. Makanya mos itu sangat penting. Jadi mos detail itu bukan mos yang hanya sekedar pengenalan guru, hanya segala lingkungan. Tapi sebenarnya MOS di sini adalah, MOS di Quran School adalah pembinaan secara emosional, pembinaan secara akhlak. Kalau di Quran School Kuningan tuh pembinaan secara batin. Jadi benar-benar MOS itu benar-benar kita mendekati bagaimana caranya anak menyenangkan ke sekolah, menyenangi gurunya, menyenangi pelajarannya, menyenangi sekolahnya. Nah itu kan pemalu, itu insya Allah cepat gitu ya. Mau nanti lama-lama tidak malu-malu lagi ada suaranya. Nanti ketika tahsin atau tahfiz ada suaranya. Yang kedua cirinya, anaknya juga ini nggak mengeluarkan suara, tetapi nggak mau didekati. Nah, tuh nih yang sulit nih. Tetapi tidak mau didekati, nggak mau salaman sama kita, didekati langsung. Oke. Cara penanganannya adalah tetap ibu guru harus benar-benar lembut, benar-benar harus bisa berbicara kepada anak itu, dan biasanya tidak sekali dua kali, dan ini lama, tidak seperti yang tadi penanganan yang tadi. Ibu harus sering memuji, entah tasnya, entah sepatunya, dan ibu untuk tahap ini jangan sampai lelah, jangan sampai gondok mah itu mah urusan lain. Dan tugas kita untuk mendidik, tugas kita menjadi guru yang baik. Jadi jangan sampai baru seminggu udah hoream, jadi penyambutannya biasa aja. Nah ibu harus menyambut, ketika menyambut meskipun anak seperti itu, kita pura-pura anak itu adalah anak yang
tidak pemalu, tidak apa, tidak lagi nyamuni gitu, menyumput atau sembunyi, tetap kita seperti pembawaan yang anak normal. Wah, tasnya bagus. Ih, kenapa begitu? Nanti bu gurunya sedih. Terus hari pertama gitu, harus hari kedua, ketiga masih begitu. Karena lama kita mendidik itu bukan dengan instan. Kita bukan cara cepat, tapi kita harus ada kesabaran. Makanya kesabaran kita makanya luar biasa bu guru-guru yang mengajar anak-anak balita itu kesabarannya luar biasa gitu ya. Sama sebenarnya guru yang lain gitu ya. Tapi kita harus lebih ekstra lagi karena ada rayuan ngerayu anaknya mau ke kelas, ngerayu anaknya mau belajar. Nah, jadi terus disambutnya, kemudian ada sentuhan nanti di kelasnya juga. Terus diajak ngobrol ketika di kelas. Ajak main juga pada istirahat. Jadi pendekatan kita tuh ekstra, penyambutan di kelas dan pulang. Terus kayak kita meskipun dia sembunyi gitu nyumput, tetap aja dia ajak ngobrol. Ih lagi sembunyi-sembunyian ya. Benar-benar kita kayak akrab. Lama-kelamaan terus kita bawa bola. Nanti minggu pertama nggak bawa apa-apa nih. Oh, minggu kedua kita harus bawa bola. Minggu ketiganya bawa boneka. Oh, mainan mobil-mobilan kalau laki-laki. Perempuan ini nih masak-masakan. Oh, buah-buahan. Itu gitu ya. Nah, ada ciri lagi balita yang hiperaktif, nggak bisa pokoknya seneng banget, excited banget, lari ke sini, lari ke sana. Luar biasa. Bu gurunya bisa jadi kenapa bu gurunya langsing-langsing ikutan lari gitu ya. Itu cara penanganannya. Menangani dulu hati kita. Berdamai dulu dengan hati kita. Jangan sampai budak teh nasi gitu segala gitu ya. Tangani dulu hati kita. Oh, setiap anak berbeda. Setiap anak adaptasinya berbeda-beda. Adaptasi pemalu, adaptasi yang memang harus ekstra. Pemalu pasti tidak mau didekati. Dan adaptasi yang memang excited, langsung suka sekali. Entah karena mereka mungkin mendambakan sekolah yang sembunyi dan tadi pemalu jago kandang. Yang tadi pemalu sebenarnya seneng didekati orang, seneng hal baru tapi masih malu-malu. Dan kita juga kalau dari tempat awal juga malu-malu gitu ya. Nah, yang ini mah excited banget nih. Waduh, luar biasa gitu ya. Mainnya ke atas ke bawah, meja didudukin ya, dinaikin malahan gitu ya. Bukan barang bukan pada fungsinya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita melihat dari usianya. Kalau usia kecil wajar, jadi harus menangani kita dulu. Yang penting anaknya pertama aman, tidak sampai jatuh atau tidak teriak-teriak, tidak menyakiti orang lain. Beda-beda penanganannya kan gitu. Yang penting kita tetap ekstra pembelajarannya, penanganannya tetap mata ke mata. Ingat ketika kita mau ngobrol, lihat matanya. Benar sampai lihat mata. Nah, hari ini ngaji ya, keliling lagi. Nanti mungkin akan beda, mungkin akan beberapa detik. Kalau tadi mata ke mata awal pertama tuh paling cuma 3 detik. Nah, turing baru juga berarti. Nanti kita mau ngajian, nggak apa-apa sambil keliling. Jadi penanganan kita adalah kita mengikuti dulu alurnya. Ya, dan harus sering lihat mata ke mata. Nah, duduk solina. Nah, nanti seiring waktu sebenarnya ketika dia udah pencapaian usia sebenarnya akan berbeda. Iya, jadi kita harus berdamai dulu dengan hati kita. Nah, ada lagi bagaimana ciri-cirinya? Ada ciri-ciri yang ini ciri-ciri yang luar biasa ya. Kalau tadi kan ini ciri-ciri mungkin kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa menolak, dan Allah SWT menghadirkan semua anak itu sangat luar biasa gitu ya. Allah SWT memberikan rezeki yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Ini mungkin ABK mamanya. Kalau ABK itu harus lebih, contoh kalau pengalaman saya tuh Down syndrome gitu ya, belum bisa bicara gitu ya, masih semua huruf sama. Untuk penanganan seperti itu harus lebih ke tatapan mata, sentuhan, kemudian konsepnya kayak lebih identitas, bukan ciri-ciri. Apa sih namanya ini kalau di pramuka, jadi saya lupa mau ngomong apa. Jadi kayak tangannya yang lebih gerak. Ini ya. Kalau lagi ngaji ini harus dengan isyarat bagus, gak bisa ngomong. Kalau ketika dia mau ngomong kita pura-pura kita ngerti dulu, pura-pura ngerti. Nanti kalau udah ngerti alhamdulillah masya Allah gitu ya. Jadi ada bahasa isyarat, sentuhan mata dengan mata. Kemudian kita jangan pernah lelah gitu ya, Jadi insya Allah saya juga yang tadinya beliau nggak mau bersuara, kemudian bersuara,
Dan bersuara bisa 1 halaman, bisa 2 halaman, yang tadinya nggak ada suara juga mau ngobrol, dan itu hanya ke saya doang, ke guru lain nggak, saya juga bingung gitu. Setahun itu anak itu hanya ingin dengan saya gitu. Mungkin karena saya sentuhan, bahasa isyarat saya, bermain mata, mulut bermain. Jadi harus menatap, ketika mau ngobrol itu menatap. Dan juga banyak-banyak doa, mendoakan murid-murid ya. Jadi tidak hanya mendoakannya tuh yang baik-baik aja. Maksudnya dia doa mah nggak ada yang buruk gitu ya. Maksudnya mendoakannya universal, tapi kita khususan untuk anak ini. Ya Allah, anak ini, namanya ini sehatkan ya Allah, kemudian mudahkan urusannya, jadikanlah manfaat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, dan menjadi anak-anak kebanggaan ibu, agama, dan seluruh bangsa gitu ya. Doain, saya juga doain. Nah, ada ciri lagi anak-anak yang suka ngamuk. Nah, bagaimana ciri-ciri anak yang suka ngamuk, nangis berlebihan? Nah, ketika anak-anak yang suka nangis, ditinggal nangis, silahkan ajak ke tempat yang sepi gitu ya. Di luar kelasnya dipeluk. Masih ngamuk, kita ajak kepukul, kita ajak ketendang, biarkan. Nanti juga akan capek gitu ya. Terus tapi sering kita tanya. Insya Allah saya juga pengalaman kalau anaknya rada gede mah 2 minggu, tapi untuk anak segede gitu mah ya, anak-anak rada gede itu masih yang TKB. Kalau TK apa yang masih kecil mah ya rada lama. Tapi kalau kita nyaman seperti bundanya, yang penting anak-anak aman ya. Jadi bawa ke tempat yang sepi, kita peluk. Kemudian kita rayu dengan, kalau saya sering pura-pura, waduh apa ya, pura-pura dikagetin nyatanya, jadi nggak nangis lagi, dikagetin lagi gitu ya. Dan itu kalau usia kecil memang lama. Saya juga yang pengalaman usia yang lebih besar cepat, makin usia kecil emang rada lama gitu ya. Jangan bersabar lah. Menjadi guru itu bukan hanya kita mengajar, tapi bagaimana caranya kita bersabar. Bersabar adalah perjalanan terlama kita sebagai guru. Nah, dan ada jenis yang lain adalah anak-anak yang suka berantem dan lempar barang. Saya biasanya ada beberapa teknik yang saya lakukan. Itu teknik-teknik yang kadang sama Butia di tempat lain kita salurkan dia. Dan bahkan saya punya teknik bahwa ketika anak-anak yang memang sering melempar atau berjogol, saya biasanya dilamakan di baris. Sebelum baris, gimana caranya beliau itu, anak tersebut itu capek. Jadi ketika di dalam tuh nggak minta jogol lagi. Jadi saran buat bunda-bunda sebelum masuk, buat para guru sebelum masuk ke kelas, buatlah dia capek gitu ya. Dia sukanya kan jogol-jogol, balap lari kayak, wah itu mungkin arena dia. Dan ketika dia bertarung-tarung, saya suka ajak, Yuna bertarung sama Butia. Tapi sayang kalau bertarung tuh, kalau Muhammad Ali tuh kalau Holyfield tuh harus ada ring apanya. Jadi sebenarnya tangan tuh terus harus diingatkan setiap hari. Dan ini menjadi pembelajaran buat yang lain gitu ya. Jadi harus diingatkan tentang tangan itu fungsinya apa. Yuk nanti Butianya malu kalau teman-teman gini gitu. Kalau saya suka gitu. Pokoknya nih teman-teman nih, kalau ada yang pukul-pukul, nanti Butia mau jadi hulek, mau pukul lagi, cok. Jadi buatlah mereka tuh, oh iya harus begini, oh iya gitu. Memang tidak langsung, tapi kebanyakan pengalaman saya jadi cepat penanganannya juga, alhamdulillah. Mereka segan ke saya, takut gitu, dan bukti harus begini ya, iya harus begini. Dan alhamdulillah beberapa kali di balita Quran Sekolah Unian yang tadinya suka mukul alhamdulillah gitu ya. Dan kita ingatkan, wah kamu hebat. Nah, dan ketika dia melakukan suatu kebaikan harus dipuji gitu kan. Harus dipuji yang saya ya Allah, Masya Allah, Pira hebat banget hari ini, nggak teriak-teriak. Butia makin sayang gitu. Jadi harus dipuji, dikasih reward, harus pokoknya gitu. Jadi tangan-tangannya digerakkannya untuk yang lain, menulis. Terus kasih tempat-tempat dia buat, ya kalau dia suka nendang ya kasih bola buat bermain-main kayak gitu. Itu saja sahabat kawan pemuda, senang sekali hari ini saya bisa berbagi, senang banget. Meskipun di luar tuh hujan banget. Hujan. Kalau saya gerak tuh langsung. Nanti insya Allah kita berbagi lagi dimanapun kapanpun. Semoga sahabat kawan sehat selalu dan bahagia di akhirat. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.